Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawan Halvina, NIM 70 200 12 10 31, kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan alasan saya mengapa saya memilih jawaban-jawaban berikut pada materi komposisi dan distribusi penduduk. Yang pertama yaitu komposisi penduduk, dapat juga disebut pengelompokan penduduk, dibagi dalam berbagai ciri atau karakteristik tertentu. Pernyataan tersebut benar atau salah. Nah, saya di sini memilih benar karena komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan tertentu, misalnya secara geografis, biologis, sosial, dan ekonomi. Nah, kemudian ada juga yang berdasarkan jenis kelamin seperti laki-laki dan perempuan, ada juga berdasarkan umur, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, di bawah ini merupakan salah satu contoh komposisi penduduk menurut. Nah, jawaban saya di sini adalah penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Nah, dapat kita lihat di sini tabel pertama yaitu menjelaskan tentang menggambarkan tentang pembagian penduduk atau komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian tabel kedua itu menggambarkan tentang komposisi penduduk menurut usia. Nah, di sini dapat kita lihat di sini usianya dan di sini komposisi penduduknya atau jumlahnya. Nah, yang berikutnya di bawah ini merupakan salah satu contoh komposisi penduduk menurut jawaban saya itu pendidikan. Di sini tidak dijelaskan atau digambarkan secara rinci menurut apa, tapi di sini dapat kita lihat ada presentasi penduduk buta huruf. Nah, dari presentasi penduduk buta huruf kita dapat ketahui bagaimana tingkat pendudukannya, apakah jika presentasi buta hurufnya tinggi berarti tingkat pendidikan penduduknya itu juga dapat dikatakan rendah. Kemudian prorating untuk kelompok angka atau angka sisa yang tidak masuk dalam kategori data manapun, misalnya data umur. Ada yang tidak masuk umur manapun dikarenakan kesalahan dalam perolehan data atau hal lainnya. Pernyataan tersebut benar atau salah. Nah, di sini saya jawab benar karena prorating untuk kelompok tidak masuk dalam kategori manapun jika terjadi kesalahan dalam perolehan datanya. Kemudian soal berikutnya, bagaimana cara mencari nilai yang dilingkari pada gambar tersebut. Di sini yang dilingkari yaitu nilai setelah prorating. Nah, di sini dapat kita lihat R sama dengan 47.494. Nah, hasil ini. Nah, angka ini dapat kita ambil dari total dari sebelum prorating, kemudian dibagi dengan total ditambah dikurang dengan TTA atau NS. Nah, hasilnya itu 1,001264915. Nah, di sini untuk mendapatkan hasilnya setelah prorating itu R dikali dengan angka sebelum prorating. Jadi
Jawabannya itu perkalian R dengan angka sebelum prorating. Soal berikutnya, berikut ini adalah variabel demografi yang dapat mempengaruhi komposisi atau struktur penduduk di suatu daerah tertentu. Fertilitas, mortalitas, migrasi, untuk ketiganya benar. Nah, jawaban saya itu ketiganya benar, karena fertilitas atau kelahiran itu dapat mempengaruhi bertambahnya penduduk, kemudian mortalitas itu dapat mempengaruhi berkurangnya penduduk, kemudian migrasi dapat mempengaruhi bertambah dan juga berkurangnya penduduk, begitu emigrasi atau imigrasi. Jadi ketiganya benar, dapat mempengaruhi komposisi atau struktur penduduk pada suatu daerah tertentu. Kemudian soal berikutnya, berikut ini adalah piramida penduduk Kabupaten Goa tahun 2015 dan 2010. Dari piramida tersebut, apakah terdapat perubahan dari tahun 2015 ke tahun 2020? Nah, jawaban saya yang pertama itu tingkat kelahiran laki-laki meningkat. Nah, dapat kita lihat di diagram berikut, tingkat kelahiran laki-laki itu meningkat. Meskipun ada beberapa yang tetap, tapi rata-rata meningkat. Kemudian tingkat kelahiran perempuan juga meningkat, seperti pada tingkat kelahiran laki-laki. Jumlah usia tidak produktif laki-laki lansia. Nah, tidak produktif laki-laki lansia itu dari umur 64 ke atas. Di sini dapat kita lihat meningkat. Kemudian jumlah usia tidak produktif perempuan lansia meningkat. Kemudian jumlah usia produktif laki-laki 5-19 tahun. Di sini itu tetap sama dari 2015 ke 2010. Kemudian soal berikutnya, piramida berikut ini menunjukkan jumlah penduduk usia terbanyak adalah salah satu range usia produktif. Jawabannya itu salah. Karena di sini jumlah penduduk usia terbanyak itu usia 5-9 tahun, di mana usia 5-9 tahun itu masih termasuk dalam usia belum produktif. Sini yang tertinggi dengan persentasenya itu 9,2% untuk laki-laki, dan untuk perempuan itu 8,9%. Kemudian berikutnya, pada tabel di bawah ini, mengapa kepadatan penduduk Kabupaten Goa lebih rendah daripada Kabupaten Takalar, padahal jumlah penduduk Kabupaten Goa jauh lebih banyak. Sini itu kita melihat pada jumlah penduduk menurut wilayah luas. Seperti yang kita ketahui, cara mengetahui kepadatan penduduk yaitu jumlah total penduduk dibagi luas per kilometer pangkat 2 atau kilometer persegi. Jadi setelah mencari jumlah kepadatan penduduk itu dari 696.096 dibagi 1802, maka hasilnya itu kita dapatkan 386. Nah, sedangkan di Takalar itu ketika kita membagi jumlah total penduduknya dibagi dengan luas daerahnya itu didapatkan hasil lebih tinggi dibanding
lebih tinggi dibanding dengan Kabupaten Goa, yaitu 452. Jadi jawabannya itu kita melihat pada jumlah penduduk menurut luas wilayahnya. Soal berikutnya, bagaimana tren laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 1971 sampai 2016. Nah, di sini yang fluktuatif atau naik turun itu Sultra atau Sulawesi Tenggara dari 3,09 naik menjadi 3,66, kemudian turun lagi menjadi 3,15, kemudian turun menjadi 2,08, kemudian naik lagi jadi 2,16, kemudian yang menurun itu Sulawesi Tenggara. Di sini kita lihat dari tahun 1971 sampai 1980 itu 3,86, kemudian menurun menjadi 2,87, menurun lagi menjadi 2,57, menurun lagi menjadi 1,95, kemudian menurun lagi menjadi 1,67. Kemudian yang terendah itu di Sulsel dari awal cuman 1%, 1,74, kemudian menurun menjadi 1,42, kemudian meningkat sedikit sekitar 0,7%, 0,07%, jadi menjadi 1,49, kemudian menurun menjadi 1,17, kemudian menurun lagi menjadi 1,10. Nah, di sini dapat kita lihat di Sulawesi Selatan tren laju pertumbuhannya paling rendah. Kemudian yang paling tinggi itu tidak ada karena di sini sama. Kemudian kategori meledak juga tidak ada karena yang tidak ada yang meledak, tidak ada yang naik secara drastis. Kemudian soal berikutnya, jelaskan apa yang terjadi pada tren kasus penyakit malaria di Sulawesi Selatan. Apakah ada kategori ledakan? Menurut Anda, apa penyebab hal tersebut? Nah, di sini jawaban saya itu berdasarkan tabel di atas. Di tahun 2012 ke tahun 2013 terjadi peningkatan drastis sekitar 2 kali lipat kasus malaria di Sulawesi Selatan, atau dapat dikatakan ledakan kasus. Hal ini disebabkan karena Sulawesi Selatan termasuk dalam daerah endemis. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.